Nah, selamat malam Mr. Tinus dan teman-teman. Hari ini saya Roland Kusumajaja dari Grade 9 akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi manusia. Nah, jadi apa sih itu indeks pembangunan manusia? IPM adalah tolok ukur pembangunan di Indonesia. Dia sebagai kunci ukur dari ketiga indikator, yaitu kesehatan, pendapatan, dan pendidikan suatu daerah. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi berperan dalam indikator pendapatan. Di sini saya akan membahas mengenai PDB atau PDB real dan pertumbuhan ekonomi per kapita. Nah, jadi PDB itu produk domestik bruto yang adalah nilai pasar semua barang atau jasa dalam rentan periode sekitar setahun. Nah, sedangkan PDB real itu adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Jadi dia menggunakan harga dasar tahun tertentu. Kalau pertumbuhan ekonomi per kapita adalah peningkatan rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam video ini kita akan coba menghitung PDB real menggunakan rumus nilai real per sektor sama dengan harga dasar dikali kuantitas. Nah, di sini saya ada contoh soal. Di sini disuruh menghitung nilai real per sektornya sekalian dengan PDB real tahun 2024 dan 2025-nya. Nah, di sini untuk sektornya kan ada pendidikan 2024, 2025, industri 2024, 2025, jasa 2024, 2025. Nah, itu kita kalikan dengan masing-masing harga dasarnya atau harga per unitnya, lalu kita kalikan dengan kuantitas setiap tahunnya. Maka didapatkannya PDB real untuk 2024 adalah pendidikan 400, industri 600, dan jasa 500, sehingga PDB real 2024 sama dengan 1500. Kalau PDB real 2025 pendidikan 420, industri 624, sedangkan jasa 540, berarti sama dengan 1584. Nah, itu adalah PDB realnya. Kalau ingin menghitung pertumbuhan ekonominya, kita akan menggunakan rumus PDB real tahun ini dikurangi PDB real tahun lalu per PDB real tahun lalu dikali dengan 100%. Jadi 1584 dikurangi 1500 per 1500 dikali 100%. Jadinya 0,056 dikali 100% sama dengan 5,6%. Jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah 5,6%. Nah, untuk menghindari kebingungan di pertumbuhan ekonomi, kita akan memakai soal ini lagi. Nah, di sini sudah diketahui PDB realnya, jadi hanya tinggal menghitung pertumbuhan ekonominya. Di sini diminta pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Jadi kita akan menggunakan rumus PDB real tahun 2024 dikurangi PDB real tahun 2023 per PDB real tahun 2023 dikali dengan 100%. Jadi di sini sudah diketahui 1272 dikurangi 1200 per 1200 dikali dengan 100%, yaitu 72 per 1200 dikali 100%, atau 0,06 dikali 100%, atau 6%. Jadi maknanya adalah pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 6%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 meningkat sebesar 6%. Nah, itu untuk soal-soal nilai PDB real dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita lanjut ke menghitung dan menilai kondisi indeks pembangunan manusia. Nah, di sini sudah ada soal di mana tadi kan sudah saya jelaskan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, dan masing-masing ada skornya, dihitung dengan skala 0 sampai 100. Nah, di sini kalau mau menghitung, di sini diminta rata-rata indeks pembangunan manusianya, lalu nilai kondisinya apakah baik, sedang, atau rendah, lalu pendapat saya mengenai sektor dan programnya. Lalu di sini kita akan menghitung rata-rata IPM, yaitu skor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dibagi dengan skor maksimal, dan nanti hasilnya akan mendapatkan 65. Lalu untuk nilai kondisi berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan,
Skor kesehatan yaitu 75 terbilang baik. Skor pendidikan yaitu 62 terbilang sedang. Dan skor pendapatan yaitu 58 terbilang rendah. Lalu untuk sektor dan programnya, mana dulu yang akan saya kembangkan? Yang akan saya kembangkan terlebih dahulu adalah pendapatan, karena skornya yang paling rendah. Program yang bisa saya gunakan adalah job fair, di mana pemerintah akan memberikan informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada bonus. Gaji bonus bila kinerja kerja karyawan baik. Lalu selanjutnya ada studi kasus indeks pembangunan manusia. Di sini sudah ada kasus cerita di kota D, ekonomi naik cepat karena kawasan industri baru. Namun, biaya kontrakan naik, puskesmas sering penuh, dan absen sekolah meningkat di beberapa kelurahan. Jalan utama diperlebar, tapi gang perumahan sering banjir saat hujan. Nah, di sini diminta alasan mengapa IPM-nya belum naik pesat, padahal ekonominya sudah naik cepat. Nah, di sini saya sertakan 3 alasan, yaitu karena puskesmas masih penuh, yang berarti berdampak kepada sektor kesehatannya, gang perumahan sering banjir, dan absensi sekolah meningkat, yang berpengaruh kepada sektor kesehatan, sektor pendidikan. Lalu 2 langkah kebijakan yang akan saya lakukan adalah memperbanyak puskesmas dan memperlebar gang perumahan, serta menambahkan saluran air di dekatnya. Lalu indikator harapan dari langkah-langkah yang saya buat adalah waktu tunggu puskesmas bisa berkurang 15% sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lagi. Bukan tidak perlu menunggu lagi, lebih sedikit waktu menunggunya. Lalu bisa mencegah banjir dengan memperlebar gang perumahan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat gang perumahan dengan menambahkan saluran air di dekatnya. Lalu ada refleksi. Di sini saya sudah mengikuti essential question-nya yang Mr. Tinus berikan. Jadi berikut adalah refleksinya. Pembangunan Indonesia sudah cukup mengelola sumber daya secara bijak dengan MBG atau makan bergizi gratis serta meningkatkan sumber daya manusia. Lalu proyek strategis nasional atau PSN. Ketiga indikator telah terpenuhi sejauh ini. Namun masih banyak tantangan seperti kemiskinan dan korupsi. Pembangunan yang akan saya lakukan akan terfokus pada SDM-nya. Saya akan membangun kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengenai pendapatan dan kemakmuran, tapi juga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih, Tuhan memberkati.